Kita kemarin menyelesaikan hadis ke-33, hadis Abu Dzar, hadis yang menyebutkan sabda Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian kecuali dia masuk surga. Ya. Maka Abu Dzar bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Nabi, artinya dia tetap masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Maka kata Nabi, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar kembali bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga? Maka kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar mengulangi sampai 3 kali, bayangkan. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Kalau memang dia mati di atas la ilaha illallah, maka kata Nabi, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga, sekalipun Abu Dzar tidak rela demikian. Nah ini Bapak ya, hadis ini secara umum hadis ini masuk dalam bab akidah, masalah akidah ya. Hadis tadi menunjukkan dengan jelas bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir ya, selama dia tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan. Itu faedah pertama. Faedah kedua juga, pelaku dosa besar kalaupun masuk neraka dia tidak kekal ya, itu ya. Nah itu mungkin 2 faedah yang paling jelas yang bisa kita petik dari hadis tadi, walaupun faedah-faedah lain sudah kita bahasnya. Cuma yang paling jelas seperti itu, karena hadis ini masuk dalam bab akidah ya, dalam rangka membantah kelompok sesat Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Nah itu bab hadis ke-33. Nah sekarang kita masuk hadis baru, bab baru. Kata Syekh di sini, Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah, babu fadli qauliha bi'ilmin bima'naha. Bab keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya. Bab keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya. Artinya, apa sih keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia mengetahui maknanya? Karena kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, ya ini sama seperti orang maaf yang mabuk. Orang mabuk mengucapkan sesuatu, kira-kira tahu tidak apa yang dia ucapkan? Nggak sadar, nggak paham, nggak sadar. Nah, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, maka dia mirip seperti orang begitu ya, tidak sadar, seperti orang yang tidak akalnya tidak sehat ya. Maka yang ada keutamaan itu seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tahu maknanya apa, konsekuensinya apa, lalu dia pun mengucapkan itu. Nah ini ya, kita baca saja hadisnya. Al-haditsu rabi'u wa thalathun, hadis ke-34. Kata Syekh, an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Muslim. Dari Utsman, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tahu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali dia, melainkan siapa yang mati dalam keadaan ia tahu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mati dalam keadaan tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Kita bahas. Di sini hadisnya dari Utsman. Utsman siapa? Bin Affan. Karena Utsman ada para sahabat Nabi yang namanya Utsman, bukan cuma Utsman bin Affan, ada lagi. Nah, ini Utsman bin Affan. Dia seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Kenapa itu? Ya, karena 2 putri Nabi dinikahi oleh Utsman.
tentu saja nikahnya tidak langsung satu pernikahan, karena nggak boleh dalam Islam. Wa anta jama'u bainal ukhtain, diharamkan atas kalian menggabungkan dua saudara, dua saudari wanita, misalnya adik kakak dinikahin, nggak boleh. Ya, Utsman menikahi dua putri Nabi tidak langsung digabungkan gitu. Pertama nikahi dulu yang satu, setelah itu meninggal nikahi adiknya. Adiknya dulu apa kakaknya dulu? Lupa. Ruqayyah yang pertama kan. Jadi setelah nikah yang ini lalu nikahi adiknya atau kakaknya. Nah ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau langsung adik kakak dinikahi. Nggak boleh langsung sekalian nikah gitu, nggak boleh ya. Dalam Islam tidak diperbolehkan demikian. Begitu juga menggabungkan antara seorang dengan bibinya. Seorang wanita punya bibi, langsung dinikahi dua-duanya, bibinya dinikahi, keponakannya dinikahi. Ini juga tidak boleh ya. Tapi kalau nikahi ini dulu terus meninggal, nikahi ini boleh gitu ya. Nah itu tentang Utsman. Jadi dia memiliki keutamaan menikahi dua putri Nabi, makanya punya gelar Dzunurain, yang memiliki dua cahaya, karena dua putri Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan selain keistimewaannya menikahi dua putri Nabi, dia juga sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga ketika masih hidup. Sudah turun wahyu memberitakan dia masuk surga. Bayangkan. Lalu Utsman bin Affan juga meninggal dalam keadaan syahid. Gugur dibunuh oleh para pemberontak secara zalim. Ya ini keutamaan Utsman bin Affan ya, dan masih banyak lagi keutamaannya. Nah, dari Utsman, yaitu Utsman bin Affan, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mati dalam keadaan tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mati dalam keadaan tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Artinya di sini Nabi menyebutkan orang ini masuk surga karena apa? Matinya dalam keadaan tahu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tahu maknanya, berilmu, bukan cuma mengucapkan tapi nggak paham maknanya. Ya, ada yang mengucapkan la ilaha illallah tapi sambil berbuat syirik. Ada yang sambil berdoa-doa, memanggil-manggil penghuni kubur, minta tolong sambil nangis-nangis, ditutup ritualnya dengan la ilaha illallah. Berarti ini kan mencampur adukan syirik dengan tauhid ya. Ini nggak benar seperti ini ya. Maka penting belajar tauhid supaya kita tahu apa sih makna la ilaha illallah, apa sih konsekuensi la ilaha illallah. Jadi kalau sekedar diucapkan tapi tidak dipahami maknanya nggak bermanfaat. Begitu juga tahu mengucapkan, tahu maknanya tapi tidak mengamalkan isinya, bermanfaat? Tidak bermanfaat juga ya. Maka kita harus ucapkan, tahu maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Nah ini hadis tersebut. Kita langsung masuk saja faidah-faidah dari hadis ini. Kata Syekh sini, hafizahullah, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Ada beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, annaman mata ala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwasanya siapa yang mati di atas la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Siapa yang mati di atas la ilaha illallah masuk surga. Apa maksudnya mati di atas la ilaha illallah? Di atas tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya, inilah yang akan masuk surga. Adapun orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia tidak akan masuk surga. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Man laqiyallah la yusyriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala nar." Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya sedikit pun, maka dia masuk surga. Bertemu dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan tidak berbuat syirik, masuk surga.
Namun siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya, berbuat syirik, maka dia masuk neraka. Ya, jadi yang bisa masuk surga hanyalah ahli tauhid, orang yang mengamalkan tauhid. Ya, adapun orang berbuat syirik, maka hendaknya orang seperti itu menangis, ya, karena dia tidak masuk surga dan diharamkan masuk surga. Ya, itu faidah pertama. Wa minha, di antara faidah hadis ini juga bayanu syaratin min syuruti la ilaha illallah wa huwal ilmul munafi lil jahl. Di antara faidah hadis ini penjelasan tentang salah satu syarat la ilaha illallah, yaitu tahu berilmu yang meniadakan ketidaktahuan atau kebodohan. Artinya termasuk syarat sahnya la ilaha illallah, seorang ucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tahu maknanya, tahu artinya, tahu kandungannya, tahu konsekuensinya. Ini. Jadi jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensinya. Nah, ini keliru ya. Maka di sini Syekh menyebutkan dalilnya selain hadis ini dari Al-Qur'an, liqaulihi, berdasarkan firman Allah taala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Artinya kalau tidak tahu nggak akan bisa. Faman qalaha wa huwa la ya'lamu ma'naha wa lam yuhaqqiqil maqsuda minha la tanfa'u. Nah, ini kata Syekh, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak tahu maknanya dan tidak mewujudkan maksudnya, maksud dari la ilaha illallah, maka kalimat itu tidak bermanfaat baginya. Nah, ini Bapak ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak tahu maknanya dan tidak mewujudkan tujuan dari kalimat tersebut, maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, kamu mengucapkan la ilaha illallah, apa maknanya? Kau tahu itu, cuma ikut-ikutan aja dia. Terus kamu tahu tidak kalau udah mengucapkan la ilaha illallah berarti kamu harus apa? Kau tahu juga. Nah, yang seperti nggak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat kalimat tersebut. Karena dia pada hakikatnya la ilaha illallahnya tidak sah, Bapak ya. Maka kalau kita ingin selamat di akhirat nanti dari percikan api neraka, jilatan api neraka, kita selain mengucapkan la ilaha illallah, kita juga harus tahu maknanya dan harus menjalankan kandungannya itu ya. Kalau sekedar la ilaha illallah gampang ya lah. Orang kafir juga bisa kan? Ya tidak apa. Berapa banyak orang nih, sering kejadian apa? Datang ke suatu tempat, saya ini saya tertarik masuk Islam. Saya kebetulan sebelumnya agama saya ini, sebutkan agama inilah kafir lah. Saya tertarik untuk untuk masuk Islam, tolong bimbing saya. Nah, itu udah baca syahadat, asyhadu alla lancar dia. Setelah itu dia jelaskan, keadaan saya ini susah, orang tua saya musir saya gara-gara saya mau masuk Islam, mau dikasih bantuan. Setelah dikasih bantuan, kabur. Banyak ini Bapak, modus-modus begitu masuk Islam untuk nipu banyak ya. Kalau di Jawa banyak Bapak kayak gitu. Jadi orang kadang tampangnya tampang melas, ini pendapatnya, saya dulu agama saya bukan Islam nih, saya lari dari orang tua saya karena saya gara-gara mau masuk Islam. Akhirnya kita kan ibarat kasihan lihat orang kayak gini, ya udah kita tampung loh, udah kasih ini, kasih uang, kasih apa. Setelah dia dapat, bahkan kadang mintanya banyak, dikasih kabur. Nah, ini ada Bapak ini. Saya berapa kali nemukan di grup WA ada kayak gitu, kasus begitu. Modusnya datang ke masjid ini ngakunya mu'alaf. Maksudnya apa? Belum masuk Islam. Jadi syahadat di sini. Udah selesai, pindah lagi syahadat tempat lain. Dapat uang, pindah lagi. Itu ya. Jadi kalau sekedar mengucapkan saja gampang kan? Ya, seandainya syarat masuk surga, selamat dari neraka sekedar mengucapkan la ilaha illallah, saya yakin banyak yang selamat dari neraka. Kalau memang syaratnya cuma gitu kan? Kenyataannya nggak seperti itu. Karena kalau mengucapkan la ilaha illallah semua orang bisa.
Sampai orang kafir pun, terutama tentu saja yang tinggal di seperti negara kita nih, kan udah sering dengar azan kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Dia mungkin la ilaha illallah gampang. Tapi hafal. Iya, betul. Sampai ada di SD Bapak, mungkin Bapak tahu lah. Ada SD yang sebenarnya SD-nya itu SD Islam, tapi ada orang kafir belajar di situ. Belajar ngaji pula. Hafal surat-surat pendek pula. Ini nyata ini, silakan cek lah. Ada kayak gitu, lucu juga ya. Dan anak ini sampai sekarang belum masuk Islam, tapi bisa ngaji. Ya mudah-mudahan kita berharap dia masuk Islam ya. Karena apa? Kebetulan karena ini kan lembaga pendidikan, kan nggak bisa maksakan. Kita kan nggak boleh maksa orang masuk Islam kan ya. Karena dia mau belajar di situ, udah dijelaskan. Jadi gurunya jelaskan. Waduh, ke orang tuanya, kami nggak bisa, ini sekolah Islam, jadi kami tidak menyediakan guru agama untuk anak ini, karena dia bukan masuk Islam kan. Cuma katanya nggak apa-apa lah, istilahnya mungkin daripada anak ini terlantar, tuh belajarannya nggak. Akhirnya dia belajar dalam status di SD Islam, dalam keadaan dia bukan Islam. Akhirnya apa? Karena kurikulum di SD tersebut ada ngaji, ada hafal Quran, dia pun ngaji. Nah ini Bapak, artinya sekedar bisa baca la ilaha illallah ini mudah, ya kan? Bisa dibilang orang gampang ya kan? Apalagi yang tinggal di negara-negara seperti Indonesia yang mayoritasnya Muslim, sering dengar adzan, mudah. Nah, kalau misalkan syarat selamat dari neraka mengucapkan la ilaha illallah saja, berarti banyak orang yang selamat dari neraka. Tapi kenyataannya bukan begitu. Syarat selamat dari la ilaha illallah bukan cuma mengucapkannya, tapi mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Nah itu yang paling penting ya, mengamalkan kandungannya. Jadi kalau sekedar mengucapkan nggak bisa. Nah makanya kata Syekh sini, siapa yang mengucapkannya dalam keadaan tidak tahu maknanya dan tidak mewujudkan kandungannya, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat ya di akhirat. Kalau di dunia mungkin. Apa manfaatnya Bapak? Kalau orang itu? Iya, Ustaz. Oh, mungkin dianggap Muslim, dapat tunjangan, mu'alaf, ya kan? Dari apa lazis ya, lembaga amil zakat. Oh ini mu'alaf. Iya, di dunia dapat manfaat, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Bahkan orang seperti ini siksanya berat karena dia mempermainkan kalimat tauhid. Nah, Bapak hati-hati ya. Orang yang kafir, murni kafir, dengan kafir lalu mempermainkan Islam, hukumannya lebih berat mana? Kafir tapi mempermainkan Islam. Kalau sedang kafir saja tapi tidak mempermainkan ajaran Islam, ini masih ringan. Tapi udah kafir mempermainkan Islam, menipu kaum muslimin. Nah itu Bapak ya. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, wa minha annal a'mala bil khawatir. Di antara faedah hadis ini yang ketiga, yaitu amalan itu tergantung akhirnya. Amalan seseorang tergantung akhirnya. Ini sudah kita bahas, maksudnya nasib seseorang ditentukan di akhir hidupnya, akhir hayatnya. Kalau akhir hidupnya baik, berarti nasibnya dikubur baik. Nasibnya ketika bangkit dari kubur baik. Ya, tapi kalau akhir hidupnya buruk, berarti nasibnya dikubur buruk. Dan ketika bangkit dari kubur, buruk juga. Maka akhir hidup seorang ini waktu yang paling berharga, Bapak. Jangan sampai ada orang ketika masa mudanya taat ibadah, di akhir hayat digelincirkan oleh Allah malah maksiat. Hati-hati, jangan sampai kita tergelincir di masa tua. Artinya di masa tua itu makin baik, jangan malah makin rusak. Dan kita jangan merasa aman Bapak ya, karena selama kita masih hidup pasti setan akan menggelincirkan kita, berusaha menggelincirkan kita. Makanya dinukil dari kitab, dulu ada kitab tentang masalah kematian para ulama, As-Sabat 'indal Mamat karya Imam Ibnul Jauzi, atau beberapa imam, Imam Ibnu Qayyim juga. Imam Ahmad ketika mau meninggal dunia, kakinya dipegang oleh setan.
Imam Ahmad. Ditanya, Ahmad, kamu sudah lepas dariku? Jelas apa maksudnya? Kamu udah bebas dariku? Kata Ahmad, enggak. Nah, ini ketika Imam Ahmad mengatakan tidak. Abdullah bin Ahmad, anaknya kaget. Ini kenapa ayah saya? Kok tidak? Kan lagi sakaratul maut. Nah, ketika siuman sadar ditanya, ayah, kenapa engkau berkata tidak? Maka Imam Ahmad berkata, tadi setan memegang kakiku, lalu berkata, Ahmad, kamu sudah bebas dariku? Maka aku pun berkata, tidak. Nah, ini apa? Artinya, bayangkan, sekelas Imam Ahmad saja masih berusaha digelincirkan di akhir hayatnya. Maka hati-hati. Dan Imam Al-Qurtubi ketika menjelang meninggal dunia didatangi 2 jin Yahudi dan Nasara. Ngajak apa kira-kira? Masuk agama itu. Padahal Imam Qurtubi seorang ulama ahli tafsir, bayangkan. Maka jangan merasa aman ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga husnul khatimah. Allah menutup hidup kita dengan baik, mengakhiri hidup kita dengan baik ya. Yang dikatakan husnul khatimah itu dalam keadaan bagaimana kan? Husnul khatimah itu artinya kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, dalam keadaan berpegang teguh pada sunnah, tidak berbuat bid'ah, dalam keadaan menaati Allah dan tidak berbuat maksiat. Itu aja. Nggak mesti dalam keadaan sedang ruku, sujud atau baca Quran, enggak. Ini saya dapat faidahin dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena sebagian orang membatasi husnul khotimah kalau seorang mati dalam keadaan itu saja. Lagi sujud, ini husnul khotimah, meninggalnya. Senyum katanya. Nah, di antaranya gitu. Senyum nih, berarti husnul khotimah. Gitu aja. Husnul khotimah nggak seperti itu. Artinya kalau seorang nih selama ini tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, meninggal. Walaupun dalam keadaan tidur atau dalam keadaan di WC, ya nggak masalah. Kalau meninggalnya dia dalam keadaan tidak berbuat syirik, bid'ah, maksiat, itu mati yang baik. Jadi juga Bapak nggak ada hubungannya seorang misalkan meninggalnya di tempat yang dianggap seperti tadi di WC, lalu berarti suul khotimah, nggak ada hubungannya Bapak ya. Iya, di sebuah tempat nggak mesti harus meninggal di masjid baru husnul khotimah, enggak ya. Jelas Bapak ya. Jadi yang namanya ajal kita kan tidak tahu, makanya sebelum ajal kita tiba kita perbaiki diri kita. Jadi jangan kita merasa aman dari makar setan ya Bapak ya. Walaupun begitu jangan juga kita takut, karena Allah menyatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi lemah, kecil. Kalau kayak kan kita nggak memastikan, berkemungkinan pamannya kan waktu dia sujud meninggal, berkemungkinan mungkin itu kan baik. Iya, nggak masalah. Iya, nggak pastikan. Iya, nggak masalah. Misalnya kan pamannya mau salah, dia kan salah meninggal dia. Iya, nggak apa-apa. Dia kan udah nampak. Iya, boleh aja. Nggak, masa gini, kita kalau menganggap sepertinya dia baik ini karena meninggalnya ketika sujud, nggak masalah. Nggak, yang kata Syekh Utsaimin itu beliau ingin luruskan. Iya. Bukan itu aja. Iya, anggapan sebagian orang bahwa husnul khotimah tuh kalau mati seperti itu saja, lagi-lagi sujud meninggal, ini husnul khotimah. Kalau lagi baca Quran, megang Quran, lalu meninggal, husnul khotimah. Tapi kalau dia meninggalnya lagi duduk ini aja, nggak husnul khotimah. Atau lagi tidur, nggak husnul khotimah. Atau lagi kerja, nggak husnul khotimah. Itu nggak keliru Bapak ya. Pokoknya kalau seorang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, itu husnul khotimah. Walaupun meninggalnya dalam kondisi apapun. Ya, jelas Bapak ya. Begitu juga su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah ya bukan cuma seorang meninggal dalam keadaan misalkan maaf berzina. Memang ini su'ul khotimah, betul, ya kan? Orang lagi berzina mati, cabut nyawanya, su'ul khotimah. Tapi bukan cuma ini saja. Artinya su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk, yaitu orang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat bid'ah atau berbuat maksiat. Walaupun dia sedang lagi sholat sekali, bukan lagi sholat, lagi apa? Misalkan anggap megang Al-Quran. Orang megang Al-Quran, tapi dia berbuat syirik. Tapi bisa jadi dia kan sedang tidur, dia meninggal, tapi nggak pernah salah dia. Itu makanya nggak jadi patokan ya. Ya dilihat artinya dia selama ini meninggalkan syirik tidak, meninggalkan bid'ah tidak, meninggalkan maksiat tidak. Kalau meninggalkan semua itu lalu meninggal dalam keadaan apapun, dia husnul khotimah. Tapi kalau dia selama ini berbuat syirik lalu tidak tobat, lalu meninggal, anggap meninggalnya lagi megang Quran,
Enggak. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah, mati yang buruk. Karena dia dalam keadaan berbuat syirik. Makanya jadi patokan bukan dalam posisi apa, tapi keadaan kita dalam keadaan bagaimana. Dalam keadaan mengesahkan Allah atau tidak, dalam keadaan berpegang teguh pada sunnah Nabi atau tidak, dalam keadaan mati Allah atau tidak. Itu aja Bapak ya. Yang jadi patokan demikian ya. Kayak banyak doa Bapak ya. Karena sekali lagi yang namanya nasib seorang ditentukan di akhir hayat ya. Makanya para ulama menyatakan, biasanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, akhir dari waktu itu biasanya waktu yang paling baik dalam semua hal. Maksudnya apa? Biasanya seperti misalkan gini, malam kan ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Mana yang paling baik di antara waktu itu? Akhir kan? Nah itu. Lalu kita telah bahas Ramadan. Ramadan ada 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Mana yang paling baik? Paling akhir, lihat tuh. Lalu sholat Jumat, hari Jumat. Kan ada yang awal, tengah, akhir, yaitu menjelang maghrib. Mana yang paling afdal waktunya? Mendekati maghrib. Akhir waktu Jumat. Nah itu. Di akhir sesuatu itu, penutup ini adalah waktu yang paling baik. Makanya, Bapak, ketika seorang makin umur bertambah, makin menua, justru itu waktu-waktu emas untuk beramal. Karena siapa tahu dia ketika beramal, meninggal. Husnul khotimah. Lah ya. Makanya benar kata para ulama udah mengingatkan, hati-hati jangan sampai tergelincir di masa tua. Di waktu mudanya menjaga ketaatan, di masa tuanya na'udzubillah berubah. Karena faktor apa? Di antaranya pergaulan, lingkungan. Nah, ini juga pengaruh Bapak ya. Saya ingat ceramahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, ulama di Riyadh. Beliau bercerita, beliau pernah menyaksikan ada seorang yang beliau kenal di masa mudanya, seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Artinya dia hadir di majelis para ulama, mendengarkan, bahkan mencatat, rajin dia mencatat. Tapi siapa sangka di suatu hari Syekh menyaksikan orang ini sudah usianya 40 ke atas, sudah istilahnya kan sudah mendekati masa senja kan, malah dia termasuk orang yang memakai pecandu narkoba. Bayangkan, padahal di masa mudanya baik, tapi siapa sangka di akhir masa hidupnya malah begitu, dia memakai narkoba. Kan aneh kan? Harusnya orang kalau masa mudanya bagus, akhirnya bagus. Tapi ini lihat, kenapa bisa begitu? Pergaulan. Jadi kata Syekh, jangan kita merasa aman. Oh, saya tuh iman saya kuat. Enggak ada yang menjamin kita. Jangankan ini Bapak, kalau dia dulunya taat lalu menjadi pecandu narkoba, pemabuk, pemaksiat. Tapi kalau masih muslim, dia masih insya Allah di surga kan, walaupun bisa jadi masuk neraka. Tapi yang lebih parah lagi, ada seorang yang dulunya muwahhid, orang mengesahkan Allah, berpegang teguh pada sunnah, murtad, jadi ateis. Ada kayak gitu. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Ini kisahnya masyhur. Beliau, orang ini hidup di awal abad 20. Jadi orang ini Bapak, dia seorang penuntut ilmu, bahkan udah dikatakan kayak ulama lah. Karena dia sudah bisa bikin karya tulis bantahan terhadap orang-orang Syiah. Dia pernah membuat satu karya tulis yang bagus. Judulnya kurang lebih dalam bahasa Indonesia, perbedaan antara penyembah Allah dengan penyembah berhala. Ini bantahan terhadap orang-orang Syiah. Kitabnya bagus sampai dia dipuji oleh khatib di Masjidil Haram ketika khutbah Jumat. Bayangkan, sampai khatib ini berkata, dia Abdullah Al-Qasimi ini bisa membeli surga dengan kitabnya. Dengan kitab apa tadi? Yang bantahan terhadap orang Syiah itu, kitab yang sangat bagus, jadi rujukan begitu. Tapi siapa sangka di kemudian hari berubah. Pertama, ya bertahap, saya tidak berubah langsung ini. Pertama, dia dari keadaannya orang ahli sunnah dengan bantah ahli bid'ah, bantah orang musyrik, bantah Syiah, dia berubah jadi seorang sekuler yang menyatakan agama itu harus dipisahkan antara
pribadi dengan publik. Artinya agama cuma di rumah, nggak boleh di ruang publik. Dia mulai menyebutkan kitabnya apa ya? Intinya melepaskan belenggu-belenggu. Artinya bagi dia agama itu belenggu bagi manusia. Dia kayak gitu. Pertama, ini udah kaget para ulama. Oh, dia bisa membuat tulisan gini, dibantah para ulama. Nah, setelah dibantah, nggak ada berubah. Sampai ujung-ujungnya dia jadi ateis. Bukan cuma menyatakan agama harus dipisahkan, agama harus ditolak. Dia menolak adanya Tuhan, dan ini Bapak udah dibantah para ulama terus, tapi dia terus gitu. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan jadi ateis. Meninggalnya di Mesir. Padahal dia asalnya orang tuanya Arab Saudi, tapi dia tinggal di Mesir, berubahnya di Mesir. Nah ini Bapak, ini menunjukkan sekali lagi hidayah itu di tangan Allah. Makanya kita harus banyak-banyak memohon hidayah kepada Allah. Jangan merasa aman dengan keilmuan kita selama ini. Oh, saya udah belajar lama, nggak akan bisa. Nah ini Bapak, bukan sekelas kita, ini ulama loh. Bisa berubah, ya kan? Nah ini karena apa? Yaitu faktor setan kan tidak tinggal diam. Jelas apa ya? Selain itu juga, apa penyebabnya dia jadi murtad? Para ulama menyebutkan beberapa penyebabnya. Jadi tentu saja ini para ulama cuman menduga kuat ya, nggak bisa memastikan kan? Karena yang bisa memastikan hanya Allah. Pertama, tentu saja ketika dia dulu menulis kitab yang bagus itu, bisa jadi niatnya tidak ikhlas, ingin dipuji. Hebat dia, aku bisa membantah, karyanya sangat bagus. Jadi itu tidak ikhlas, kan syirik berarti kan kalau tidak ikhlas kan? Terus penyakitnya bertambah sih, akhirnya Allah lincir hati sampai parah. Itu pertama. Lalu kedua, ketika itu di antara sebabnya Abdullah Al-Qasimi ini dia kan suka membantah. Bantah. Nah, ini juga Bapak, kalau orang suka berbantah-bantahan, diperkirakan atau dugaan kuat ada masalah pada hatinya. Kenapa? Kalau orang suka berbantah-bantahan biasanya apa? Wah, hebat, jago bisa bantah itu. Nah, ini ada di Bapak. Kalau orang setiap pertemuan pengennya debat, nah ini bermasalah. Dan saya saksikan sendiri, ada kenalan saya, Bapak, dulunya lurus, tapi berubah sampai nggak jelas kan? Walaupun masih Muslim, tapi akhirnya udah nggak jelas. Karena apa itu? Orangnya suka bantah-bantahan, suka sekali kalau kumpul bersama teman-teman, bantah gitu. Jadi pengen nampakkan, saya tuh pintar ini gitu. Akhirnya dia pindah-pindah, fikrohnya, pemikirannya pindah-pindah sampai terakhir udah nggak jelas. Nah itu apa ya? Itu diantaranya. Lalu ketiga, apa sebabnya dia bisa jadi ateis? Dia pernah debat dengan orang ateis. Bantah orang ateis. Nah dari hasil debat tersebut, sebenarnya hasil debatnya nggak ada keputusan final yang menang siapa. Artinya udah debat selesai. Nah selesai debat, syubhat dari orang ateis ini sampai akhirnya dia berubah jadi ateis. Nah ini juga menunjukkan Bapak, ini faedah penting Bapak. Jangan sibukkan kepala kita dengan racun. Maksudnya apa? Ucapan orang-orang nyeleneh, orang menyimpang, nggak usah kayak gitu. Misalnya kita penasaran, kita lihat ini ya ceramahnya orang Syiah seperti apa sih? Nggak usah, nggak ada manfaatnya. Itu hanya bikin otak kita kotor aja. Coba kita baca Al-Quran. Waktu kita aja karena nggak cukup baca Quran, baca hadis Nabi kan? Iya nggak? Contohnya ada nggak di antara Bapak yang sudah selesai Sahih Bukhari? Baca dari awal sampai akhir. Nah, baca sibukan itu aja, sibukan yang bermanfaat supaya yang ada di kepala kita tuh baik. Tapi kalau yang di kepala kita ini ucapan orang Syiah mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, terus saya begini. Lama-lama nanti yang nempel itu racunnya itu. Makanya jangan kita nengok-nengok ceramah orang-orang bermasalah, ada manfaatnya. Lain halnya kalau misalkan Bapak, misalkan kita dikirim oleh orang ceramah orang yang sesat, lalu orang ini bertanya, ini benar atau tidak? Nah ini baru kita lihat. Lalu kalau kita tidak paham, tanyakan kepada orang yang berilmu. Nah, itu kalau itu nggak masalah. Tapi kalau kita pokoknya kita sediakan waktu untuk lihat ceramahnya orang sufi seperti apa sih, lucu kayaknya, lucu, akhirnya udah syubhatnya nempel sini. Nah itu Bapak ya, jangan sibukkan dengan racun-racun yang ada di dunia ini.
menjaga hati, akidah, dan pikiran kita ini harus lebih diutamakan dibandingkan kita dapat hiburan dari orang-orang sesat. Karena memang Bapak terus terang nih, kalau kita nyaksikan ceramahnya orang sufi, karena kita jadi ketawa-ketawa sendiri. Banyak sesuatu yang tidak masuk akal, nggak sesuai dengan akal sehat. Kadang kita terhibur juga, tapi nggak ada manfaatnya sebenarnya. Kita coba lihat ceramah-ceramah orang sufi, kadang ketawa, ceritanya khurafat. Ya jangan jadikan hiburan itu. Kalau jadikan hiburan terus, nanti yang di kepala kita isinya begitu. Ya tidak? Ya saya berikan contoh gini lah, yang sederhana aja. Bapak-bapak mungkin nggak suka musik ya, mungkin. Kalau misalkan tetangga nyetel musik, suaranya keras, tiap hari lagunya itu terus. Kira-kira hafal nggak? Hafal. Nanti. Kadang saya juga gitu. Saya nggak sadar, saya bacakan yang itu. Nah begitu Pak. Kadang tahu ya. Nah itu. Yang begini, inilah. Itu. Itu nyata. Saya pernah ketemu ini juga Pak, tetangga saya dulu cerita. Jadi tetangga saya ini ada dekat rumah saya di Jakarta. Dia cerita dulu, Bapak ini cerita tentang saya dulu, saya kuliah di Semarang atau di Jawa lah. Tetangga kosnya ini sering nyetel dangdut. Muak rasanya. Kenapa? Dia sukanya rock. Bukan dangdut ini, dangdut. Baginya ibaratnya kampungan Bapak dangdut tuh. Nah, dia orang kota. Kan dangdut identiknya kan orang desa katanya kan. Oh, desa. Saya sukanya rock. Kata dia, saya sampai muak dengernya itu. Berulang-ulang itu aja lagunya. Tapi ketika dia sudah selesai kuliah, pulang ke rumahnya, tiba-tiba kok rasanya enak kayaknya dulu ya. Jadi apa yang dia dengar ternyata bikin apa? Kecanduan, jadi pengen dengar lagi. Nah lihat tuh, gara-gara berulang-ulang didengar, akhirnya nempel. Ya tidak? Nah begitu juga kesesatan. Kalau kita sering dengar ucapan orang-orang sesat, orang-orang bermasalah, nanti akan nempel. Makanya bersihkan diri kita dari itu, jaga diri kita dari itu. Sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan hadis Nabi, sibukkan dengan perkataan ulama terdahulu. Itu lebih selamat bagi akidah kita dan keyakinan kita. Habis ya? Sedikit lagi ya. Nah itu Bapak ya. Jadi kesimpulannya, jagalah akidah kita, jagalah hati kita, jauhkan segala racun kehidupan kita berupa syubhat dari orang kafir, orang musyrik, orang-orang penyebar maksiat, penyebar bid'ah dan semacamnya. Nah itu bab hadis ke-34. Nah sekarang kita masuk bab ini baru ya, insya Allah ini pertemuan berikutnya. Saya bacakan aja judul babnya. Babun fi fadli qawliha biyakinin bimadluliha. Bab tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan meyakini konsekuensinya. Kalau tadi kan tahu sama yakin sama nggak? Enggak kan? Kalau tadi kan saya mengucapkan tahu maknanya, sekedar tahu aja, tapi tidak diyakini. Tapi kalau ini keutamaan orang mengucapkan la ilallah dalam keadaan meyakini kandungannya. Jadi yakin, nggak cuma mengucap tahu maknanya lalu enggak, harus yakin. Jelas apa ya? Nah, hadisnya al-haditsul khamis wa thalathun, hadis 35. Kata Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa keduanya tanpa meragukannya, kecuali dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah ini hadisnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa yang dibawa dua itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa keduanya, dua kalimat syahadat maksudnya, tanpa meragukannya, tanpa ada keraguan, yakin, kecuali dia akan masuk surga. Ya insya Allah faedah hadis ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.